Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ayah Bunda semua? Terima kasih sudah hadir di acara Zoom kali ini tentang tema kenali dan arahkan bakat genetik anak. Yang memang bakat ini sudah Allah bekali sejak anak dalam rahim seorang ibu, ya. Dan nanti akan dijawab juga mengapa si Jari bisa menjelaskan informasi karakter genetik anak, begitu ya. Termasuk juga bagaimana karakter genetik dapat mendukung kesuksesan seseorang dengan konsep Stephen. Eh, Nanti kita akan bahas ya dengan lebih detail dan rinci tentunya kenapa bisa seperti itu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, dan jajaran guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah hadir. Tentunya juga kepada ayah bunda yang sudah hadir dan sudah rela mau belajar ya, mau meluangkan waktu untuk kebaikan anak-anaknya ya. Baik, kita mulai. Iya, ayah bunda semua, bapak ibu semua, eh, kita memang penting sekali harus mengenali dan mengarahkan ya bakat anak gitu ya. Tentunya bakat itu pun harus disertai dengan bakat yang memang bawaan dia dari lahir. Kenapa? Karena bakat bawaan dari lahir itu adalah bakat yang permanen sifatnya dan dia tidak berubah begitu ya. Dan juga dampaknya besar banget kepada kehidupan seseorang begitu. Dan kita harus mengetahui bahwa setiap anak itu hebat ya dengan bakat genetiknya masing-masing. Tentunya seperti itu. Kita perkenalan dulu ya, ayah bunda semua. Saya namanya Fahrul. Fahrul Razi ya nama lengkap saya. Boleh dipanggil Ayah Fahrul, boleh dipanggil Mas Fahrul, Kang Fahrul boleh juga silakan ya. Pak Fahrul juga boleh. Ini profil saya sesudah menikah, alhamdulillah sudah punya 2 anak. Saya sempat sekolah di SMA Serang, sempat juga kuliah di Unpad Bandung ya. Pernah menjadi penulis utama di salah satu majalah nasional, majalah keluarga Islam di Kota Bandung tahun 2008. Tidak lama saya resign karena diminta bekerja di KP3B oleh orang tua saya begitu ya. Disuruh bekerja di sana karena orang tua saya melihat saya sebagai wartawan di majalah nasional itu tidak peluangnya kurang baik gitu ya. Udahlah saya akan nurut aja deh ikut ke eh, apa namanya ke Provinsi Banten untuk melamar begitu di situ ya. Tapi tidak lama memang saat itu saya honorer, akhirnya saya resign pada tahun 2014. Kemudian 2015 saya menjadi konsultan IT ya, dan bersama rekan-rekan setelah itu 2016 2018 ya sempat juga saya membuat sebuah platform pendidikan bersama rekan-rekan saya namanya Madrasah Keluarga, dan alhamdulillah saya praktis Stephen sampai sekarang ya, lesson promotor ya. Dan dari tahun 2006, dari 2018 begitu ya, dan sampai sekarang. Tapi saya sendiri belajar Stephen dari tahun 2016. Mungkin ya hampir 10 tahun saya sudah di bidang Stephen begitu ya, 10 tahun lebih kurang lebih ya. Alhamdulillah saya juga diamanahi oleh Rumah Stephen Banten sebagai promotor terbaik ya, promotor terbaik Stephen Banten tahun 2023, 2024, dan 2025. Ini nomor telepon saya, boleh Bunda, Ayah Bunda yang mau catat ya, silakan bisa ngobrol via chat atau telepon melalui WhatsApp. Instagram saya ada tapi belum aktif karena Instagram sebelumnya sempat dibajak ya, jadi belum diisi gitu ya. Baik Ayah Bunda, nah ini saya alhamdulillah diamanai promotor terbaik Steven tahun 2003, 2024, dan 2005. Insya Allah tahun 2026 ya, tolong didoakan ya. Dan Rumah Steven Banten dipimpin oleh Pak Nazarudin. Ya, beliau ini adalah seorang trainernya pemerintah, atau beliau bekerja di PNS di Badan Diklat begitu. Dulu namanya Badan Diklat, sekarang namanya BPSDMD kalau nggak salah ya. Beliau adalah Widya Suara, fungsionalis. Kemudian apa yang namanya? Beliau sangat menyukai bidang-bidang psikologi, perkembangan eh, apa namanya? Pengembangan diri, dan termasuk juga menggunakan metode Stephen ini ya untuk mengembangkan eh, dirinya dan keluarganya, termasuk juga untuk semua orang-orang yang mau belajar pada dirinya. Dan alhamdulillah saya mendapat penghargaan ini dari beliau. Semoga kehormatan dan semoga saya bisa menjaga amanah ini sampai kapanpun begitu ya. Bapak Ibu semua, kita masuk materinya. Eh, ini ada gambaran ilustrasi beberapa kendaraan ya begitu ya. Dan kita tahu di sini ada kendaraan yang bisa kita lihat, ada seperti bis, ada mobil sedan gitu ya, ada sepeda, ada skuter gitu ya, ada kereta api ya, ada truk gitu ya. Nah, ada pick up, beda-beda kan semua fungsinya, beda semua ya. Alat taksi pun beda, ada taksi ya, beda-beda semua fungsinya. Tentunya semua kendaraan ini beda jenis mesinnya, beda fungsinya, beda perannya, beda perlakuannya, beda bahan bakarnya. Betul tidak? Saya kasih contoh, kalau ayah bunda punya mobil mewah ya seperti mobil Alphard atau mobil Ferrari mungkin seperti itu ya. Kira-kira mau dikasih bensin pertalite nggak? Nggak mungkin ya. Karena kalau dikasih pertalite kemungkinan nanti mesinnya tidak awet ya. Tiba-tiba turun mesin gitu ya, rusak dan seterusnya begitu ya. Maka bensin pun kita harus hati-hati memperlakukan mobil itu ya. Karena mobil yang sub, sub apa namanya supercar gitu, sport car gitu ya, itu harus
bensin-bensin yang sangat premium gitu ya, seperti Pertamax begitu. Nah, belum lagi fungsinya beda-beda. Ada yang bisa ngangkut orang banyak, ada yang bisa cuma mengangkut satu keluarga, ada yang cuma bisa mengangkut 2 orang begitu ya. Ada yang cuma bisa 1 orang. Nah, kendaraan-kendaraan ini pasti fungsinya berbeda juga, perannya beda juga begitu ya. Nah, untuk kendaraan saja, ayah bunda, kita harus tahu ya bahwa kendaraan aja kita perlakuannya berbeda-beda, betul nggak? Ya, kendaraan aja perlakuannya berbeda karena fungsinya pun berbeda-beda, ya, seperti itu ya. Maka dari itu, kalau kita punya anak, tentu perlakuannya akan beda-beda juga dong, ya. Kenapa? Karena setiap anak pun akan berbeda, ya, karakternya. Nah, kalau karakter anak itu berbeda, kenapa disamakan begitu, ya? Maka pastikan ayah bunda tahu dulu nih, anak ini beda nggak sama yang lainnya? Apa nih karakternya? Apa bawaan genetiknya nih? Contohnya jenis kelaminnya, oh laki-laki, oh ini perempuan, oh berarti karakter perlakuannya berbeda. Kemudian di otaknya pun ada karakternya. Harus cari tahu anak ini lebih kemana ya, lebih ke serius, perasa atau apa, harus cari tahu juga supaya nanti didikannya tepat ya. Kita lanjut lagi. Nah, ayah bunda semua tadi apa yang saya sampaikan itu adalah genetik ya. Ketika kita apa namanya tahu bahwa ada anak-anak yang karakternya berbeda, kok anak ini sama yang ini beda, padahal lahir dari satu rahim yang sama begitu ya. Maka itu ada faktor genetik yang Allah berikan, nilainya 20%, sifatnya tetap dan fitrah, tidak berubah sampai meninggal. Nah, karakter ini 20% pengaruhnya besar kepada kehidupan manusia ya. Dan ketika orang mengakses karakter 20% ini, dampaknya luar biasa kepada kehidupannya. Baik cara belajarnya, cara bergaul, berkomunikasi, ya, healingnya, ya, bagaimana membangun sosialnya, bagaimana mengejar karirnya, bagaimana mengejar prestasinya, dan banyak banget, termasuk ya profesi dan bidang-bidang yang akan dia tempuh. Karena kalau tumpuannya tujuannya adalah, rujukannya adalah genetik, maka itu akan membuat seseorang bahagia mengejar tujuannya seperti itu ya. Nah, kok ada sih Pak karakter dari genetik itu? Betul, karakter genetik itu ada ya. Tahun 2022 lalu ketika Covid itu ada seorang psikolog bernama Bu Ayu mengatakan di pemberitaan Kompas.com ini ya. Ini saya baca di Instagram tahun 2022. Kata psikolog Bu Ayu, 20% karakter itu ada ketika anak dari lahir seperti itu ya. Dan artinya karakter 20% itu menetap dan itu ada ketika anak berada dalam rahim seorang ibu begitu ya. Dan sisanya 80% itu dari orang tuanya ya. Kalau menurut Stephen bukan hanya orang tua, dari lingkungan, dari bacaan, dari tontonan dan berbagai macam begitu ya. Artinya karakter genetik itu ada nilainya 20%. Nah, ada pertanyaan dari saya, ayah bunda semua, bapak ibu semua, apakah minat dan bakat itu sama? Tentu tidak ya. Minat dan bakat tidak sama. Yang namanya minat itu berhubungan dengan hati, betul ya? Ketika senang bernyanyi, bermain bola, menggambar dan seterusnya, padahal bukan bakat ya. Padahal bakat bukan tentang perasaan, maaf ya. Tak heran lambat laun akan jenuh ketika hasilnya tidak signifikan. Jadi ketika kita senang sesuatu, belum tentu yang sesuatu yang kita senang itu bakat. Syukur-syukur yang kita senang itu adalah bakat, maka itu menjadi passion ya. Sedangkan bakat itu berhubungan erat dengan hasil. Anak yang berbakat bernyanyi, ketika diajari bernyanyi, maka hasilnya signifikan, luar biasa dampaknya. Anak yang berbakat matematika, ketika diajari matematika, kemajuannya sangat pesat. Ya. Maka pastikan ayah bunda cari tahu bakatnya dulu. Ya. Pastikan tahu dulu bakatnya, terutama bakat genetiknya. Ketika bakat genetiknya bertemu, maka kita bisa asah dan kita munculkan minatnya, sehingga lama-lama menjadi passion. Kayak gitu ya. Dan Stephen dalam hal ini tujuannya bukan mencari minat, tapi Stephen adalah memetakan bakatnya secara genetik, begitu ya. Nah, Stephen adalah menjawab seseorang itu apakah anggaplah anak bunda suka sesuatu ya, apakah sesuka sesuatu ini akan menjadi profesi yang dampaknya besar di masa depan. Nah, mendingan cek Stephen dulu ya, karena Stephen bakal tahu bakat genetik di mana. Ketika tahu bakat genetiknya, maka itulah bakat sejati dia yang akan dia bakal kalau dia asah itu akan menjadi luar biasa dampaknya di masa depan. Ada pertanyaan dari saya nih, ayah bunda semua. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih ya. Udah tahu mungkin ya. Nah, sebelah kiri ini ada seorang namanya Bill Gates, betul ya. Beliau adalah bos teknologi, seorang yang luar biasa ya, menemukan platform atau operating system bernama Windows ya, yang sehingga kita bisa mengetik ya di laptop begitu, gara-gara salah satunya adalah karena idenya beliau ya begitu ya. Termasuk juga mungkin kita ada kenal Steve Jobs yang menemukan iOS gitu ya, untuk laptop Apple gitu ya. Dan Bill Gates ini diketahui bahwa IQ-nya itu mencapai 120 ya. Cerdas nggak? Cerdas ya, 120 itu ya. Dan dengan IQ 120 itu beliau menjadi orang yang terkaya kedua dulu. Sekarang sih mungkin terkaya ke-5 atau ke-6 saya lupa ya. Dan rupanya
dengan dukungan orang tuanya yang punya akses teknologi juga ya, membuat Bill Gates punya akses luar biasa sehingga dia menjadi orang sukses di teknologi seperti itu. Dan tahu Einstein ya, Albert Einstein. Albert Einstein itu IQ-nya itu diketahui mencapai 160 ya dalam sebuah pemberitaan. Tinggi ya, sangat tinggi sekali. Bisa dikatakan jenius. Makanya Albert Einstein dikatakan seorang ahli ya di bidang fisika ya. Salah satunya penemuan juga ada yang namanya IMC kuadrat. Mungkin pernah dengar ya seperti itu ya. Karena saya lupa beberapa teorinya. Tentunya Albert Einstein kita kenal sebagai ilmuwan begitu ya, penemu dan ilmuwan. Dan sebelah kanan ayah bunda tahu siapa yang sedang memegang dagu? Nah, ini adalah namanya Chris Langan. Beliau nggak terkenal gitu ya, tapi sempat terkenal di Amerika dalam sebuah pemberitaan. Kenapa? Karena saat itu dalam pemberitaan itu, Chris Langan diketahui IQ-nya mencapai 200, mengalahkan Einstein. Luar biasa nggak? Cerdas nggak? Bukan lagi cerdas, jenius, super jenius begitu. Dan itu dibuktikan oleh Chris Langan, dia punya IPK 4 di 4 fakultas yang berbeda. Jadi kuliah kuliah sarjananya 4, tapi IPK-nya 4 semua. Luar biasa nggak jenius gitu ya. Tapi tahu nggak, Chris Langgan ini sekarang yang sudah tidak muda lagi, profesinya apakah sebagai seorang ilmuwan? Apakah sebagai seorang dosen atau sebagai seorang peneliti? Mengingat IQ-nya tinggi? Tentu tidak ya, rupanya dia memilih pekerjaan menjadi seorang bodyguard. Nah, IQ-nya tinggi, sayang sekali ya, nggak dipakai menjadi seorang akademisi atau ilmuwan, peneliti. Padahal IQ-nya tinggi, sayang banget. Bukan berarti saya meremehkan pekerjaan bodyguard, bukan. Tapi sayang banget dikasih ilmu, dikasih kelebihan yang luar biasa, tapi tidak digunakan begitu. Tahu nggak kenapa dia tidak menggunakan IQ-nya? Karena rupanya dia mengalami melihat orang tuanya, ibunya KDRT. Ya, jadi ayahnya selalu melakukan KDRT kepada ibunya, tapi dia tidak bisa melawan. Akhirnya ketika dewasa dia memilih menjadi seorang bodyguard. Seperti pelampiasan begitu ya. Kita lanjut ya. Artinya IQ itu tidak selalu mendukung sukses ya, tapi IQ itu adalah sebagai berkah bahwa dia dapat kelebihan untuk lebih cerdas dibandingkan orang lain begitu ya. Tapi sayangnya kalau nggak digunakan dengan baik, tentunya akan terpendam juga seperti itu ya. Bapak Ibu semua, ini ada sebuah konsep yang perlu kita pahami dan ini dampaknya kalau kita paham, ini dampaknya luar biasa kepada kehidupan kita dan juga putra putri ayah bunda semua. Saya ingin menjelaskan bahwa fenotip ya, ini ada sebelah kiri ayah bunda ada namanya fenotip ya, 100% ini ya. Fenotip itu adalah kita saat ini ya. Siapa kita hari ini itu namanya fenotip. Karakter kita hari ini adalah fenotip. Dan karakter kita hari ini itu dipengaruhi oleh genetik yang nilai 20% dan lingkungan yang 80% ya. Nah, kabarnya genetik tidak berubah, bersifat fitrah ya, default ya sampai nanti meninggal nggak berubah. Yang namanya genetik kan nggak berubah ya, betul ya. Contohnya apa genetik? Jenis kelamin nggak berubah, apalagi golongan darah nggak berubah begitu ya. Itu nggak berubah sampai meninggal begitu. Termasuk juga genetik itu yang pada otak pun nggak berubah ya sampai meninggal nanti. Dan kabarnya lingkungan tentunya sudah tahu ya bahwa lingkungan itu berubah-berubah. Makanya ayah bunda semua jangan menjadikan acuan lingkungan walaupun lingkungannya baik. Lingkungan baik itu bonus aja, tapi belum tentu lingkungan baik itu mendukung genetiknya. Maka pastikan ayah bunda tahu dulu genetiknya apa nih anak ini ya, dengan tes Stephen salah satunya ya. Cari tahu genetiknya apa, kemudian usahakan lingkungannya mendukung genetiknya. Kalaupun lingkungannya nggak bisa 80%, ya minimal 50% aja udah bagus banget gitu ya. Maksimal 50%, 60% udah bagus banget mendukung kebaikan genetik seseorang seperti itu. Ya, anak putra putri ayah bunda ketika didukung lingkungannya menuju genetiknya, maka dampaknya luar biasa ya. Jadi pastikan acuannya genetiknya bukan lingkungannya. Kenapa ada anak yang selalu bikin jengkel dan kesel orang tua? Ini apa ya? Sebenarnya saya lupa. Oh, ini video. Oh, enggak, betul. Salah satu penyebabnya karena orang tua tidak mendidik atau tidak memperlakukan anak sesuai dengan karakter genetiknya. Jadi siapa tahu ada anak yang cerdas tapi bikin jengkel, kesal, ujung-ujungnya bandel gitu ya. Nampaknya seperti itu sih. Sebenarnya bukan berarti dia jahat ya, bukan berarti dia nakal dalam arti yang keterlaluan gitu ya. Nggak dapat apa namanya menjadi pelaku keburukan, bukan berarti seperti itu, tapi bisa jadi orang tuanya tidak mendidik atau tidak memperlakukan mereka sesuai dengan karakter genetiknya. Ayah bunda, perlu diketahui bahwa penemu Stevie namanya Pak Farid Poniman, beliau S3 psikologinya di Malaysia, dan beliau menemukan Stephen pada tahun 1999 kalau salah ya, mulai diperbaiki sampai dengan 2027, banyak revisi ya Stephen saat itu 2007, dan dulu Stephen menggunakan paper test ya, wawancara, isi kuesioner, tapi sekarang tidak lagi menggunakan paper test ya, sedang menggunakan sekarang itu menggunakan tes sidik jari seperti itu. Baik, keunggulan Stephen ini adalah simple, akurat, dan aplikatif. Kenapa simple, akurat, aplikatif? Karena simple kenapa? Karena kita mengkelompokkan manusia di dunia ini ke dalam 5 kecerdasan ya.
Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting yang disingkat dengan Stephen. Dan dari 5 tersebut akan menjadi turun lagi menjadi 9 kepribadian ya. Jadi total karakter itu yang kami riset selama lebih dari 13 tahun bahwa manusia itu dikelompokkan ke dalam 9 karakter, tidak ada karakter 10 kayak gitu ya. Kenapa akurat? Karena bukan fenotip. Kenapa? Karena kami tidak mengenal karakter sehari-hari ya. Bukan karakter yang kami tidak mengenal Stephen menggunakan wawancara, karena tergantung mood ya itu ya. Kalau moodnya tidak enak gimana kira-kira? Pasti tidak bisa jadi tidak akurat ya kalau dia tidak moodnya tidak baik ya. Udah gitu kita tidak mencari tahu karakter yang pengaruh lingkungan, tapi yang kita cari itu adalah karakter bawaan dari lahir. Makanya kami tidak ada wawancara dan yang sifatnya paper test begitu ya, atau isi kuesioner nggak ada juga. Karena yang kami uji adalah menguji genetik dengan cara mengambil sampel pada tubuh manusia ya. Salah satunya adalah gambar sidik jari manusia seperti itu. Apakah bisa pakai rambut? Bisa. Tapi kan kalau masuk pakai rambut harus masuk ke lab DNA begitu kan. Cek di lab itu biayanya lumayan tinggi ya. Makanya kami menempuh dengan tes sidik jari itu lebih ringan seperti itu. Kenapa aplikatif? Karena Stephen mampu menjelaskan berbagai masalah di kehidupan kita melalui pola hubungan segi lima. Jadi kalau udah tes Stephen, sekeluarga misalkan ya, itu kita bisa hubungkan kenapa anak ini lebih patuh ke ibunya, kok tidak nurut ke bapaknya, tapi kok bisa nurut bapaknya, tidak patuh ke ibunya. Kenapa adik kakaknya berantem, tapi adik kakak yang ini kok kompak sih? Nah, kita bisa petakan melalui pola hubungan segi lima kalau sudah tes Stephen. Dan hasil tes Stephen pun bisa dipakai untuk bagaimana cara belajar seseorang gitu ya. Bagaimana orang itu mengajar kalau dia seorang guru ya, bagaimana memilih profesi di masa depan, jurusan tentunya ya, jurusan dia mau kemana, atau les kemana, mau ngambil ekstrakurikuler kemana, seperti itu. Buat parenting juga bisa di rumah ya, buat orang tua bagaimana, buat couple yang suami istri sudah tes Stephen, buat urusan politik juga bisa ya, urusan pemilu dan lain-lain, buat human resource ya, ini buat penempatan orang pada tempatnya, kemudian bagaimana urusan ekonomi, bisnis ya, karena setiap orang berbeda bisnisnya, cara bisnis ya, tentu Stephen bisa membantu juga bagaimana berbisnis dengan cara Stephen begitu. Bagaimana hubungan leadership-nya, DNA, termasuk di kesehatan ya. Jadi kalau udah tes Stephen, kita bisa tahu juga apa organ tubuh kita yang paling dominan yang bisa kita jaga seperti itu. Dan beberapa dokter pun sudah menggunakan Stephen buat penyembuhan juga ya. Nah ini proses tes Stephen ya, Ibu Bunda semua, tahapan tes sidik jari Stephen. 10 sidik jari di scan, kemudian gambar scannya masuk ke laptop ya. Laptop saya harus terhubung dengan internet karena harus terhubung dengan server di pusat, Stephen Pusat di Jakarta. Dari situ Stephen Pusat memberikan hasil tesnya. Jadi yang menghasilkan tes itu bukan saya, tapi Stephen Pusat. Dan sedangkan kami di lapangan hanya membacakan hasilnya dan mengarahkan begitu. Tesnya 1 menit, ayah bunda ya, hasilnya 5 sampai dengan 10 menit. Bisa ditunggu jadi ya. Usia bisa dites adalah 1 tahun sampai dengan lanjut usia. Tapi bahkan pernah saya tes umur 6 bulan dan ketika anaknya besar hasilnya akurat juga. Artinya tes Stephen bisa pada umur berapapun selama sidik jarinya terbaca. Kalau sidik jarinya tidak terbaca, kami tunda sampai setahun kemudian. Ya, jadi tes Stephen cukup sekali buat seumur hidup, ayah bunda semua ya, perlu dipahami, dan manfaatnya sepanjang hidup. Nah, ini kelebihan Stephen ya. Jadi nggak perlu tes berkali-kali karena kita mencari tahu karakter genetik. Nah, kenapa sidik jari ya? Nah, ini ada penelitian ya. Seorang profesor bernama Zai Guijun, dia meneliti sekitar 40.000 sampel sidik jari ya. Jadi 40.000 sampel sidik jari manusia ya. Bayangkan banyak banget ya. Selama 19 tahun penelitian. Nah, dari penelitian beliau menyimpulkan bahwa dermatoglif sidik jari adalah gambaran eksternal di luar tubuh manusia yang berhubungan dengan genetik dan otak begitu ya. Dan juga ini bisa menjadi perwakilan dari rangkaian DNA manusia ya. Jadi sidik jari itu adalah bisa jadi menjadi rangkaian DNA, artinya ini genetik gitu ya bunda ya kalau sudah bicara DNA ya. Makanya saya bilang kalau rambutnya dikasih ke kami, bisa nggak kami tadi tahu hasil tes TV-nya? Bisa, tapi masuk lab cuma biaya tinggi, makanya kita menempuh dengan sidik jari, dan sidik jari pun akuratnya tinggi sekali ya, bahkan mencapai 95% dalam sebuah penelitian. Nah, Stephen itu otaknya ada 5 ya. Jadi Stephen itu singkatan dari 5 otak manusia yang ada pada manusia seperti itu ya. Dan kelima otak ini, setiap manusia ini punya semua. Thinking, sensing, instinct, intuiting, feeling. Punya semua manusia. Tapi setiap manusia tidak semuanya dominan otaknya. Pasti ada salah satu yang dominan. Bisa jadi thinking yang dominan, sensing yang dominan, atau insting yang dominan, atau intuiting, atau feeling yang dominan. Seperti saya, saat ini saya sedang berbicara pada ibu bunda semua, saya Fahrul, saya seorang feeling ya, hasil tes feeling saya lebih dominan kepada feeling. Kelemahan saya adalah di thinking saya, begitu. Sedangkan sensing dan intuiting saya sama-sama kuat.
nilainya 40%, 50%. Jadi nggak besar ya intuiting dan sensing saya. Sedangkan feeling saya lebih besar. Nah, itu jadi tahu ya kemampuannya di mana seperti itu. Mengapa perlu tes Stephen? Nah, ini adalah sebuah bentuk investasi yang tepat ya. Saya loncat langsung ke bagian membuat berhasil dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini bener banget, saya nyoba berbagai cara soal pengembangan diri ya. Bertahun-tahun kok bingung banget, kayak galau, sempat kerja tapi kok kayak bisa kerjain tapi kok nggak bisa lama bekerja di situ ya, jenuh gitu. Rupanya memang bukan bidang saya gitu ya. Saya dulu pernah bekerja di bidang IT. Bisa saya kerjakan tapi lama-lama bosen gitu. Rupanya kata Steven, saya nggak cocok di bidang IT, cocoknya di bidang manusia atau yang berhubungan dengan psikologi. Akhirnya saya pindah ke bagaimana menterapi atau mengkonseling manusia seperti itu. Manfaat tes TV itu sangat banyak sekali, Ayah Bunda ya. Bisa tahu karakter sejati anak, potensi anak, kemudian mengetahui mentor pelatihnya, bagaimana pola dan cara belajarnya, mengetahui organ tubuh yang dominan buat kesehatan ya, mengetahui cara memperbaiki mood ya, healingnya bagaimana, mengetahui bakat dan profesi yang tepat, dan masih banyak lagi. Bahkan tercatat bisa puluhan informasi yang bisa kita bisa jutaan informasi ya tentunya, tapi kita garis bawahi menjadi sekitar puluhan manfaat tes Steven ya. Ini baru beberapa aja yang saya sampaikan. Ini saya lewat saja, ini cuman penguat aja kenapa jari itu penting banget ya diketahui ya. Bahkan Allah menggambarkan di surat Al-Qiyamah bahwa Allah itu bisa kembalikan jari jemarinya ya. Ketika seseorang mati gitu ya, meninggal gitu ya, Allah bisa bangkitkan kembali jari jemarinya dengan sempurna ya. Artinya sidik jarinya bisa dikembalikan dengan sempurna ya. Dan Allah kenapa nggak bilang kepalanya atau badannya atau kakinya atau tangannya? Kenapa bilang jari jemari? Rupanya memang di jari jemari ada sidik jari ya, kayak gitu ya, penting ya. Dan Steven, dalam pandangan Islam, kami sudah audiensi dengan pihak MUI ya, Ketua MUI Pusat Bidang Seni dan Budaya namanya Dr. Kiai Jainuddin. Beliau mengatakan bahwa mencari tahu karakter dan bakat seseorang melalui tes sidik jari bukan sesuatu yang sifatnya merusak akidah, bukan. Jadi bukan sifatnya meramal, enggak. Gak ada hubungannya, karena Steven itu sangat saintifik, bisa diuji dengan saintifik. Jadi diperbolehkan tes Steven. Bunda bisa cek di YouTube Steven Institute ya, dengan judul Tegas Steven Bukan Ramalan. Ini ada kisah nyata dokter salah jurusan. Sebenarnya dokternya nggak salah jurusan banget sih, masih nyambung lah ya. Cuman dia akhirnya tidak bekerja menjadi dokter gitu. Nanti saya cerita dikit ya. Jadi dokter ini datang ke kami tes Steven ya, bukan saya sih yang ngetes ya, ada orang lain yang ngetes ya, rekan kami ya. Orang ini datang ketika lulus dokter dan sudah koas gitu ya. Dia galau gitu ya, akhirnya tes Steven. Ketika hasil tes Steven keluar dan memang dikatakan hasil tes Steven-nya Bapak sebenarnya Bapak itu lebih cocok menjadi pedagang Pak gitu ya, bukan menjadi dokter. Dokter sih cocok juga Pak, tapi dokter itu urutan ke 15 ke 10 masih jauh, jadi bukan saran utama dokter itu, tapi masih nyambung lah. Dan memang betul si Bapak dokter ini, dokter gigi ini dibilang, ya dokter gigi apa saya lupa ya, dokter apa saya lupa ya. Dia bilang memang betul Pak, saya memang nggak menjadi dokter sekarang, walaupun sudah koas sudah menjadi dokter ya. Saya jualan di Tanah Abang, dia bilang seperti itu ya. Rupanya bener ya kata Steven ya, Bapak cocoknya di pedagang begitu ya. Dan sayangnya kenapa dia harus banting tulang, keringetan, capek ngurusin jadi dokter gitu ya, kenapa nggak dari dulu jadi pedagang kayak gitu ya. Rupanya memang dia nggak tahu ya bahwa dia itu cuma ikut-ikutan ngelihat dokter keren begitu ya, duitnya banyak gitu ya, tapi rupanya ada yang bisa lebih banyak duitnya, dia jadi pengusaha begitu ya. Nah makanya Steven bisa tahu di awal karakter utamanya apa dan rekomendasi utamanya apa. Bapak Ibu semua mungkin bertanya-tanya, ngapain Pak ini kok ada bicara soal jurusan kuliah, ini ada sebuah portal ya, Bapak Ibu semua ya, portal dari Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen ya sekarang namanya. Nah, ini dicantumkan tahun 2024 bulan Januari ya. Saya kutip ya di bagian yang berwarna merah, saya tandai, harus diakui memilih jurusan kuliah di perguruan tinggi bukanlah keputusan yang mudah. Ya, beberapa waktu lalu, ahli educational psychologist dari Integrity Development Flexibility, Iren Guntur, mengatakan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan dengan berbagai alasan. Nah, ini fakta ya. Dan ini dicantumkan oleh Kementerian Pendidikan ya tahun 2024 ya, bahwa 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Itu betul. Kalau saya riset di lapangan, minimal dari 10 orang 5 itu salah jurusan kayak gitu. Ya. Maka Stephen hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Lantas kenapa harus dari TK atau SD, Pak? Kayak gitu ya. Kan anak saya masih TK SD. Justru dari sekarang, Ayah Bunda ya. Kalau ingin memperbaiki bidang kehidupannya nanti ya, apa yang menjadi profesi di masa depan, dari sekarang jangan sampai baru baru banting setir, baru pindah profesi ketika mau kuliah atau kerja, itu repot ya. Bisa tapi repot gitu ya.
capek gitu, lumayan energinya harus besar banget. Mendingan dari sekarang, dari TK atau SD. Ya, ya syukur-syukur paling telat SMA lah kayak gitu ya. Ketika tuh sudah tahu karakter genetiknya minimal dari SMA itu maksimal ya SMA gitu, insya Allah kita masih bisa membantu menyelamatkan masa depannya seperti itu. Oh ini Dewi namanya ya, ada testimoni ya ini. Dewi itu seorang sensing, hasilnya sensing software dan dia itu anak teman saya ya. Dewi ini dulu itu kata orang tuanya tuh cuman rankingnya 5 paling bagus, gak pernah yang the best begitu ya. Kalau udah susah payah orang tuanya investasi les dan lain-lain ya, tapi tetap segitu aja. Ketemu Steven, tes Steven, dan hasilnya sensing. Rupanya kata Steven, orang sensing ini harus banyak-banyak bergerak. Akhirnya orang tuanya tahu, oh anak ini kalau ingin cerdas harus banyak bergerak. Akhirnya orang tuanya mengurangi semua les dan mempertahankan les yang sifatnya bergerak. Ya, yaitu les renang dan beberapa les mungkin ya. Tapi yang utama adalah les bergerak. Apa yang terjadi? Akhirnya ketika bagi rapot selanjutnya, Dewi ini mendapatkan prestasi juara umum terbaik dari semua kelas ya, juara satu dari semua kelas. Luar biasa nggak? Apa hubungannya banyak gerak dengan kecerdasan otaknya? Rupanya buat sensing itu sangat penting sekali. Nah ini dia Dewi ya, juara satu. Mungkin kalau sekarang beberapa sekolah nggak pakai juara satu lagi ya, nah, itu juga bagus sih. Tapi buat saya ada beberapa anak yang perlu ada juaranya, ada juga yang anak-anak yang nggak perlu ada kategori juara ya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa testimoni dari public figure bernama Melly Guslow. Tahu ya, Melly Guslow siapa? Dia bilang tes Stephen ini sangat recommended buat seluruh keluarga ya. Jadi sebaiknya tes Stephen deh. Ini asli ulas juga udah tes Stephen semuanya ya. Nah, saya mau kutip yang menarik ya, paling penting dari Profesor Dr. Kuswandi MPhil ya. Beliau adalah seorang guru besar UGM, pakar genetika. Nah, ini dia pakar genetika, bilang Stephen. Dia bilang hasil tes Stephen ini sangat cocok sekali dengan saya. Penjelasannya sangat ilmiah dan detail praktis untuk saya pahami. Jadi menurut saya tes ini sangat penting dilakukan sedini mungkin agar kita sebagai orang tua tidak salah dalam mengarahkan anak untuk memilih jalur pendidikan dan profesi yang sesuai dengan bakat dan potensinya. Sehingga anak-anak menemukan cara belajar yang menyenangkan. Nah ini kata pakar genetika ya, Profesor Dr. Kuswandi. Ini beberapa testimoni lagi, boleh baca aja ibu semua ya. Oke, kita lanjut. Ini beberapa klien kami ya. Awalnya nebak-nebak ini karakternya apa ya, mau di treatment seperti apa. Pas tes Stephen, oh baru baru tahu nih, akhirnya nggak tebak-tebak lagi ya. Alhamdulillah akhirnya sudah kenal anak-anaknya seperti apa dan ini membantu mereka memaklumi ketika ada yang berbeda dengan karakter orang tuanya begitu ya. Dan juga ini bisa membantu mengarahkan masa depannya. Nah, ini ada ini pengalaman saya tahun 2025. Saya tes Stephen di salah satu TK ya. Namanya TK apa saya lupa, TK Edu ya, kalau nggak salah TK Edu di Serang. Dan ini ada dua anak namanya Mishkatul dengan Sofiatul ya. Dua anak ini kembar identik, lahirnya sama ya, beda cuma berapa detik mungkin ya. Lahirnya tanggal lahirnya sama ya, mukanya sama, mirip banget ya, perempuan lagi dua-duanya nih ya. Saya kira ketika tes Stephen itu dia hasilnya akan sama karakternya, tapi ketika keluar hasilnya berbeda banget, berbeda jauh ya, seperti langit dan bumi. Ketika saya jelaskan karakternya kepada ibunya, betul kata ibunya, betul karakternya beda banget Pak, padahal kembar identik kayak gitu. Rupanya Stephen bisa sebegitu akuratnya mengenal karakter orang, walaupun anak orang-orang ini kembar identik kayak gitu ya. Nah ini ayah bunda sudah siap belum ya mengarahkan putra-putrinya, menjadikan mereka memiliki prestasi terbaik? Tentunya harus siap ya. Tentunya Stephen ini insya Allah membantu ayah bunda untuk mengarahkan menjadi orang-orang dengan prestasi yang terbaik insya Allah ya. Kalau sudah tes Stephen nanti dapat sertifikat. Ini sertifikatnya model lama ya, belum yang update. Karena saya harus masukin sesuatu lama banget gitu. Jadi ini yang saya tampilkan yang lama. Nanti sertifikatnya ada peta genetik ya seperti ini ya. Nanti ketahuan apa intisarinya, bagaimana cara belajarnya, 4 kata kuncinya apa, meningkatkan belajarnya, clue dirinya, kemudian apa keutamaan sekolahnya, kemudian pilihan sekolah lainnya apa. Bahkan Stephen memberikan pilihan yang cukup banyak supaya mereka tidak bingung memilih jurusan begitu ya. Ada chemistry-nya ya, nah ini ketahuan nih orientasinya kemana begitu ya. Ibu Bunda semua, ini ada sebuah prinsip yang perlu Ibu Bunda pahami ya, bahwa setiap kelebihan itu perlu disyukuri dengan ilmu yang benar, sedangkan kelemahan itu dihadapi dengan sabar. Ya, ini prinsip yang sebenarnya diajarkan di Al-Qur'an ya. Dan tentunya kalau kita punya kelebihan secara genetik ya, kalau kelebihan genetik kita diasah, maka kita tidak akan begitu capek karena itu namanya kelebihan. Karena yang namanya kelebihan kalau kita asah pasti menyenangkan ya. Kita punya energi besar untuk mengasah kelebihan. Tapi kalau kita mengasah kelemahan, apakah bisa diperbaiki? Kelemahan bisa diperbaiki, tapi kalau kita memberikan waktu, tenaga, uang yang besar kepada perbaikan kelemahan, yang terjadi adalah kita kecapean. Dampaknya apa? Kelemahannya baik,
kelebihannya hancur. Makanya jadi orang biasa-biasa aja, kayak gitu ya. Maka saran kami di Stipin, perbaiki kelebihan dan kelemahan dihadapi dengan sabar. Kalaupun kelemahan yang membuat tidak lulus, anggaplah pelajaran begitu ya. Boleh diasah, tapi asah ala kadernya aja sampai lulus. Nah, kayak gitu ya. Ini ada beberapa kutipan di surat Al-An'am, Hud, Az-Zumar mengatakan bahwa berbuatlah sesuai keberadaan terbaik kita ya. Jadi kita itu punya kemampuan apa yang terbaik, maka berbuatlah sesuai dengan keberadaan terbaik, maka kita menjadi hidupnya berkah dan efektif ya dan mencapai tujuan dengan tepat. Nah, ini kita sudah sampai akhir ayah bunda semua. Berapa harga tes Stephen ya? Sebelum jawab ini, coba Bu Ayah Bunda perhatikan berapa harga masa depan anak ayah bunda semua. Pasti mahal ya masa depan anak ayah bunda semua ya. Maka ini saya ingin jelaskan sebuah kasus. Ada anak yang kuliah di UGM ya. Dulu ketika SMA-nya dia di SMA terbaik ya, salah satu SMA terbaik di Serang ya. Saya tidak bisa sebutkan nama SMA-nya. Dia lulusan terbaik di SMA itu, IQ-nya tinggi dan dia pun masuk UGM dengan jalur undangan ya, tanpa tes karena cerdas ya. Masuk UGM dan nggak lama dia keluar ya. Saya lupa apakah dia di DO, apa dia mendeokan diri sendiri, saya lupa ceritanya bagaimana. Tapi anak ini memang ketika tes tipin hasilnya tidak mendukung kepada bidangnya. Dia itu ambil kuliah, anak di sebelah kanan ini ya, yang bisa tutupi dengan gambar merah. Dia mengambil bidang biologi. Di awal-awal dia serius gitu ya. Ujung-ujungnya kecapean, bingung gitu ya. Rupanya bosen gitu, jenuh. Dampaknya dia IPK-nya 1 koma, ya hampir DO katanya seperti itu. Akhirnya dia keluar dari situ. Dan sekarang alhamdulillah terbantu dengan Stephen ketika hasil tes Stephen keluar. Kami mengatakan bahwa memang biologi itu bukan jurusan utama dia, bahkan itu kelemahan dia. Makanya kan capek ngurusin itu. Dan sekarang saya ngasih saran sebaiknya ngambil akuntansi deh dan lain-lain begitu ya. Anaknya sekarang alhamdulillah lebih bersemangat ya mengejar itu. Nah, kalau udah salah jurusan gimana coba Ibu bayangkan ya, pikirkan. Kalau udah salah jurusan, waktunya terbuang percuma, uangnya habis banyak, anak ini udah habis ratusan juta begitu ya. Tempat tinggal, makan dan lain-lain begitu ya. Dan ujung-ujungnya keluar dari nol lagi. Repot nggak? Repot. Maka sebaiknya dari saran kami dari sekarang cari tahu bakat genetiknya supaya nanti nggak terjadi kesalahan biaya. Jangan sampai keluar uang-uang yang percuma seperti itu. Biaya pendidikan cenderung naik ya, ayah bunda mencapai 15% per tahun ya, kata Kompas. Nah, kira-kira 15 tahun lagi berapa naik harga pendidikan? Pasti tinggi ya. Nah, makanya dari sekarang jangan sampai salah jurusan. Tes stipend di sekolah 1 juta, murah-murah. Kira-kira murah nggak ayah bunda semua? Oh, tinggi banget ya. Nah, oke. Tapi tes di sekolah, karena ini di sekolah kolektif, maka tes stipend nggak segitu, tapi di korting menjadi 500.000 saja ya, diskon 50% ya. Harganya tes stipend 500.000 per tes di sekolah seperti itu ya. Nanti fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya dapat hasil tes, penjelasan hasil tes, ada e-book juga ya, e-book bacaannya buat mengenal hasil tesnya, ada sertifikat, ada konsultasi kolektif via Zoom atau tatap muka, insya Allah ya seperti itu. Kemudian ada juga konsultasi gratis seumur hidup via WhatsApp. Itu saya kasih nanti selama saya hidup, silakan tanya gratis via WhatsApp. Dan nanti juga ada grup WhatsApp yang saya sediakan khusus bagi ayah bunda yang anak-anak ikut tes event. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin bertanya langsung nanti bisa hubungi nomor telepon saya di awal ya. Yang saya cantumkan terkait dengan apapun tentang Stephen dan juga perkembangan anak ayah bunda semua. Saya doakan anak ayah bunda menjadi orang-orang yang hebat di masa depan, menjadi pemimpin-pemimpin hebat, dan bisa mengubah bangsanya lebih baik lagi ya. Dan saya doakan juga untuk ibu bunda semua dalam kondisi sehat dan dilimpahkan rezekinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.